Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati dari Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Tanah Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geologi dan Mineralogi Tanah. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai batuan dan mengidentifikasi apa itu batuan sedimen dan batuan beku. Untuk mengetahui lebih lanjut, cek this video. Baik, kita masuk ke dalam materi mengenai batuan. Baik itu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih apa itu batuan? Nah, batuan merupakan benda alam padat penyusun utama kerak bumi yang terbentuk akibat hasil akumulasi mineral-mineral yang saling interlocking atau menyatu akibat proses alami. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama batuan beku, yang kedua itu batuan sedimen, dan yang ketiga itu batuan metamorf. Nah, pasti muncul pertanyaan, batuan beku, sedimen, metamorf, itu yang bagaimana sih? Nah, di sini, di video ini, ada sebuah foto yang bisa dilihat ya. Banyak kan batu itu. Batu yang warna putih, yang warna hitam itu masuknya batuan apa sih? Beku kah, sedimen, atau metamorf? Oleh karena itu, dalam video ini, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai batuan tersebut. Yang pertama akan dibahas yaitu batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk akibat proses pendinginan. Sesuai dengan namanya, beku berarti terdapat perbedaan suhu sehingga terjadi pendinginan. Batuan beku dapat terbentuk karena adanya magma atau lava. Jadi batuan beku itu bisa terbentuknya itu karena magma pertama atau karena lava ya. Nah, di sini juga ada lampiran foto contoh batuan beku seperti dasit, gabbro, basalt, dan lain-lain yang bisa dilihat. Untuk selanjutnya, identifikasi batuan beku. Mengidentifikasi batuan beku. Yang pertama itu lava rock ya, batu lava rock merupakan batuan yang terbentuk oleh material magma yang keluar saat terjadi letusan. Nah, batuan ini memiliki bakteri denitrifikasi yang dapat meningkatkan kualitas air dengan cara memproduksi dan menghapus nitrat. Batuan ini merupakan jenis batuan yang memiliki warna merah ya. Bisa dilihat bahwa batu lava rock yang terdapat di gambar ya, yang kita lihat sekarang itu berwarna merah di layar. Batuan ini memiliki tekstur halus, akan tetapi ketika dipecahkan, teksturnya akan cenderung keras. Serta jika diamati kembali, permukaannya itu banyak mempunyai pori-pori yang memungkinkan bagi air untuk masuk dan melewati serta menyebar ke dalam batuan. Oleh karena itu, batuan ini memiliki kegunaan sebagai media hidup untuk akuarium. Karena memiliki bakteri yang tadi saya sebutkan, yaitu bakteri denitrifikasi yang menguntungkan. Baik, selanjutnya identifikasi batuan beku andesit skoria coklat. Bisa kita lihat ya, dalam gambar bahwa batuan ini berwarna coklat, maka dari itu dinamakan andesit skoria coklat. Untuk teksturnya sendiri itu avanitik. Ya, avanitik itu butiran-butiran mineralnya sangat halus sehingga tidak dapat diamati secara mata telanjang atau dengan lup. Kita harus memerlukan mikroskop atau alat bantu lain. Untuk strukturnya sendiri yaitu vesikuler. Vesikuler ini adalah keadaan di mana batuan beku pada saat proses pendinginannya memiliki atau mengandung gas-gas, kemudian gasnya itu keluar
keluar membentuk lubang-lubang. Nah, bisa dilihat ya bahwa terdapat lubang-lubang pada batuan andesit skoria coklat ini. Dan yang ketiga itu ada gabbro. Gabbro ini jika ditinjau dari segi granularitas atau ukuran butir itu termasuk vanerik. Vanerik itu kristal mineralnya itu dapat teramati dengan jelas secara makroskopis. Dan yang selanjutnya yang keempat itu ada dasit. Batuan ini itu tersusun atas kristal-kristal mineral yang sempurna. Kalau dalam istilahnya itu sering kita sebut ya, bentuk tekstur holokristalin dalam ukuran makroskopis yang cukup besar dengan struktur batuan yang masif atau padat. Berdasarkan relasi atau hubungan antara butir kristal dan mineral, dasit ini termasuk inequigranular, yaitu butir kristal mineralnya itu tidak seragam. Bisa dilihat bahwa ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang butiran-butiran ya. Untuk yang kelima, yaitu obsidian. Ini batuan obsidian itu merupakan salah satu contoh batuan beku yang jika kita lihat warnanya itu kebiruan ya. Kebiruan batuan ini mempunyai nilai ekonomis yang lumayan tinggi karena sering dijadikan perhiasan tingkat kristalisasi mineralnya yaitu holohyalin. Jadi seluruh mineralnya itu tersusun oleh gelas batuan. Yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen perlu kita garis bawahi ya. Batuan sedimen kata kuncinya itu sedimen yang artinya itu pengendapan. Jadi batuan sedimen terbentuk akibat proses pengendapan. Nah, selanjutnya itu terkait identifikasi batuan sedimen sendiri. Yang pertama itu ada batu karang. Batu karang merupakan contoh salah satu jenis batuan sedimen yang sering ditemukan di laut atau kita sering menemukannya di pesisir pantai ya. Batuan ini terbentuk oleh endapan koral yang mengandung banyak senyawa karbonat. Batuan ini memiliki jenis batuan sedimen dengan warna batuan abu-abu kehitaman dan mempunyai struktur batuan erosi serta mempunyai tekstur batuan berbutir halus. Dalam artian kenampakannya itu saat diamati memiliki permukaan yang keras dan mempunyai rongga atau lubang. Kita bisa lihat ini ada lubang-lubang ya atau rongga-rongga. Batu karang ini umumnya digunakan untuk hiasan, biasanya di akuarium, atau menjadi aksesoris atau cenderamata karena mempunyai nilai keunikan yang tinggi ya. Untuk yang kedua, yang termasuk batuan sedimen kedua yaitu batu pasir. Batu pasir ini warna batuannya abu-abu, bisa kita lihat abu-abu kehitaman dan juga mempunyai struktur batuan laminasi. Dalam struktur sedimentasi berdasarkan waktu atau saat terjadinya sedimentasi, struktur batuannya will sold out. Pada tekstur ini termasuk tekstur yang dapat dilihat dari pemilahan dan kenampakan saat diamati. Jika kita sentuh dan digesek-gesek ya, kayak batunya itu kalau kita sentuh, maksudnya kita pegang, kita gesek-gesek gitu, akan keluar kayak pasir-pasir gitu, bukan keluar kayak akan bertaburan lah, bertaburan pasir-pasir itu yang uh, mudah rontok lah, yang intinya halus, pasir-pasir halus itu. Oleh karena itu, batu pasir memiliki porositas yang tinggi. Batu pasir ini sering digunakan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, untuk identifikasi batuan sedimen, yaitu batu gamping. Batu gamping olit. Batu gamping ini merupakan jenis batuan sedimen. Warnanya itu bisa kita lihat putih kecoklatan dan struktur batuannya sedimen primer. Struktur primer termasuk dalam struktur berdasarkan asalnya yang dapat menggambarkan mekanisme pengendapannya yang disebabkan setelah proses sedimentasi dan sebelum tekstur batuan itu kasar atau
sortasi. Hal ini dapat dilihat dari tekstur permukaannya yang runcing dan terasa tajam. Batu ini memiliki sifat yang keras dan padat ya, sehingga tidak mudah pecah dan biasanya atau umumnya itu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan semen dan digunakan sebagai material konstruksi bangunan. Dan yang keempat itu batu gipsum. Batu gipsum ini jenis batuan sedimen. Warnanya bisa dilihat seperti putih, transparan, kekuning-kuningan. Serta struktur batuannya masih pada struktur masif. Tekstur batuannya lunak dan kejal. Batuan ini tampak mengkilap karena mengandung banyak mineral. Batuan ini sering dimanfaatkan untuk bahan baku dalam industri semen dan juga bahan bangunan, dan biasanya juga digunakan sebagai bahan pembuatan kapur ya. Baik, untuk batuan selanjutnya yaitu batuan metamorf, saya hanya akan menjelaskan secara singkat. Kita tahu bahwa metamorf. Metamorf itu berasal dari kata meta yang berarti alihan ataupun perubahan. Jadi batuan metamorf itu adalah batuan yang berubah bentuk diakibatkan karena adanya tekanan atau adanya suhu yang sangat tinggi gitu. Jadi berubah bentuknya itu. Contoh batuan metamorf yaitu batuan sabak, grafit, dan lain-lainnya. Nah, hanya satu yang saya akan contohnya ya, maksudnya yang akan saya beri contoh yaitu batuan atau batu marmer. Bisa kita lihat batuan marmer ini merupakan salah satu jenis batuan metamorf. Bisa dilihat warnanya itu putih kekuning-kuningan dan struktur batuannya itu non-voalis, yaitu struktur yang umumnya terdiri dari butiran-butiran atau granular dan tekstur batuannya itu granoblastik. Tekstur ini termasuk tekstur berdasarkan kristaloblastik yang pada tekstur dapat dilihat bahwa dari mineral-mineral penyusunnya yang berbentuk granular, sifat batas mineral yang tidak teratur jika diamati lagi itu memiliki bentuk yang tidak merata dan tidak menunjukkan kristal. Batu marmer ini sering digunakan sebagai dekorasi ya, apalagi di rumah biasanya itu dekorasi dinding atau sebagai furniture seperti furniture untuk meja, kursi, maupun ornamen-ornamen keramik. Baik, kesimpulannya, batuan merupakan benda alam padat, penyusun utama kerak bumi yang terbentuk akibat hasil akumulasi mineral-mineral yang saling interlocking, ya. Kuncinya interlocking atau saling menyatu akibat proses alami. Jadi, secara umum ya, suatu benda dapat dikatakan sebuah batuan jika memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, benda tersebut harus padat. Kemudian yang kedua, benda tersebut tersusun atas mineral-mineral yang saling menyatu atau interlocking tadi. Dan yang ketiga itu terbentuk secara alami. Jika suatu benda memiliki ketiga ciri tersebut, maka dapat dikatakan itu merupakan sebuah jenis batuan. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan dikelompokkan atau digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tadi pagi pergi ke Tarakan, pulangnya membawa ketan. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.